Kak Rudi. Halo juga kaset kayak share. Iya, kayak share. Kita ngobrol ya. Iya, masa kita berantem. Iya, menang gua kalau berantem tuh Iya. pasti. Nanti lu gua dudukin. Iya. Ini memang koran. Pertanyaan pertama adalah kapan terakhir gondrong? Wah, ini pertanyaan ini yang memikir. Oh nggak salah saya 2000 apa ya 99 masih tuh agak gondrong. Lu kan sempat pakai buntut kan ya? Ya, belum buntut. Aneh depan ya? kayak lupus, lupa usia. Lupus segini, lupus sini, lupus gondrong. Aneh gara-gara itu aja tarik leasing. Habis. Utang leasing banyak ditarikin. Itu tahun 99 aneh masih ada. Oh. Kayaknya rambut depan masih ada, rambut depan. Nah, tapi kenapa memutuskan akhirnya untuk botak kenapa? Karena memang malas sisiran, malas sampoan, atau memang udah mulai mundur garis pantainya? Iya, udah rambutnya udah nggak cocok lagi, udah bisa ranjang, share. Jadi yang depannya udah kosong nih, ya kan? Dikontrakin orang kagak mau. Kiri kanan aja yang panjang nih kan. Gimana bentuknya kan lucu tuh. Ya kan? Ini panjang nih. Kalau buntut udah wassalam dah, udah kagak lagi dia panjang-panjang lagi. Itu makanya keputusannya ya biarin adem, botakin aja seperti itu. Ini nggak banyak yang tahu nih, Kak Rudi, bahwa ternyata Kak Rudi adalah komedian pertama yang yang di KTP-nya sebagai komedian. Iya, betul. Kenapa? Apa yang segitu pedenya ya jadi komedian gitu? Ya kita harus pede sebagai pelawak itu harus yakin karena kita hidupnya di sini. Gitu. Bukan di situ. Bukan di situ, karena di sini kalau situ. Iya. Lagi di sono. Jauh. Ini di sana jauh. Gitu. Kita harus yakin karena pilihan kita nih komedian itu adalah lawak itu pilihan kita. Nah, kan Kak Rudi dikenal sama orang-orang gurunya pelawak-pelawak di Indonesia nih. Ih, berat banget tuh. Berat makanya saya nggak tinggi orang berat banget. Tapi jujur aja nih ketika melihat ekonominya hasil didiknya Kak Rudi mencuat jauh di atas Kak Rudi, ada perasaan iri apa enggak sih? Oh enggak, alhamdulillah itu kan Allah yang takdirkan. Saya juga membantu, saya cuma hanya membantu, tapi yang nentuin itu Allah. Kalau nggak diangkat ya nggak bakal diangkat seperti itu. Satu, keduanya tuh mereka mau belajar itu aja. Itu penting tuh mau belajar. Kalau di malas-malasan tetap aja istilahnya nggak bakal punya dapat hasil yang baik. Karena kalau banyak belajar kerja keras kayak seperti itu ya juga bisa bertahan dengan lama. Kalau bertahan lama, kayaknya rezekinya kan lama juga. Bertahan lama tuh obatnya apa ya? Perlu ke tempat atau ke mama gitu nggak perlu ya? Nggak perlu, ini aja nggak minum rumput Fatimah. Jadi Fatimah tidur rumputnya ambilin. Tahan lama tuh. Gak pakai obat berarti tetap itu ya? Nggak pakai obat. Nah, Diamor itu sukses menurut gue karena ada sosok yang namanya Komeng, ada sosok yang namanya Jarwo. Kalau gue bilang lu kan sosok yang jadi talent scouter, pencari bakat sebenarnya. Dari awal lo narik Komeng, apa yang lo lihat dari Komeng sebenarnya? Apakah lo memang membayangkan bahwa Komeng akan jadi seperti sekarang atau gimana? Iya sebenarnya sih kita nggak ngebayangin ya. Aneh ketemu dia itu waktu aneh main lenong, kalau aneh kemana-mana aja ya. Kayak share, aneh main lenong, terus aneh pernah diduetin sama dia, terus aneh berhasil, ya kan lucu. Waktu itu masa ada Mali sama Mandra, itu ngalah ke kita, Mari Ancol. Seperti itu. Akhirnya kita main pun sampai dipisahin. Jadi Komeng jangan Marudi jangan jadi satu. Harus pisahin. Kenapa tuh? Karena mereka akan mati. Akhirnya Mandra sama Bang Mali sama Komeng. Saya sama Pak Nirin. Udah masing-masing dibunuh dia di panggung tuh. Saya dibakar sini Abang Nirin. Bakar. Berantem di ujung orang-orang menonton mau ketawa, aneh sakit. Oh seru itu waktu itu tuh, itu perjalanan. Akhirnya, Meng, gimana kalau ikut aja lawak? Oke gimana? Lalu aneh pajarin tuh, lenong sama lawak lain. Kalau lawak tuh punya strategi, punya istilahnya tuh materi-materi yang harus disusun kayak gitu. Jadi beda. Mau lawak kan, kalau lenong kan asal ngomong aja. Kalau lawak tuh apalagi grup kan ada istilahnya
lo jadi peran ini, ya kan pemancing, apa namanya menjadi jokernya, seperti itu. Ada di dunia lawak tuh pembagian perannya, seperti itu. Oke, ajarin. Caranya pertama kali gue ngajarin Komeng itu anekdot loh. Ada anekdot, Meng ini anekdot bagaimana caranya. Anekdot kan share kalau dibaca tuh share. Ya. Itu kan cuma setengah menit ya share. Betul. Gitu kan. Aneh bilang, kalau ini setengah menit, bisa nggak jadi 2 menit? Gimana caranya? Nah disinilah caranya. Lo berimprov sebelum jadi punchline. Jadi perkembangan tuh Sor, perkembangan ini yang harus lucu nih. Supaya apa? Punchline-nya jeder. Kalau ini pengembangannya adem, ini adem. Tekniknya. Nanti udah 2 menit, bisa ke 5 menit. Nah, itu namanya improvisasi. Belajar mengimprovisasi cerita itu. Iya. Gitu. Jadi anak awal tuh, kalau nggak salah aneh kasih cerita Nek Delman. Oh iya, gue pernah denger tuh. Itu tuh. Yang pernah diomongin sama Komeng pas di net itu ya? Iya, itu tuh. Oh, itu beneran ya? Beneran itu adalah materi pertamanya dia berarti? Materi pertama. Saya kasih. Gitu. Dia masih ingat, maka langsung baca tuh Meng, inget ini cerita. Oh iya, lucu nih Ruth. Aneh, wah apalagi dia yang bawain kan. Aneh, anjir mau diketawa-tawa. Oke, dia yang bawain, dia poles lah. Seperti itu. Tapi kan paling tidak lu ngeliat nggak sih bahwa wah nih orang punya ini, kalau kita bilang itu aura bintang. Nih anak nih bakal jadi nih ke depannya gitu. Lu ngeliat itu nggak sih di Komeng sama Jarwo? Aneh nggak lihat itu, cuma aneh lihat mereka berdua itu orang yang bekerja keras, orang yang mau pengen apa istilahnya belajar terus punya motivasi yang tinggi untuk jadi seorang yang sukses. Itu kuncinya. Banyak menciptakan karena Jarwo juga menciptakan, sebenarnya Komeng menciptakan dengan komedi yang cepat itu kan, dengan jailnya dia menciptakan itu ada ide kan. Jarwo menciptakan dengan emosinya. Dulu Jarwo pemancing. Iya benar. Itu mancing. Sekarang Jarwo jadi yang apa istilah jokernya gitu kan, Komeng. Kalau aneh dulu memang sebagai pelengkap, bukan pelengkap ya, istilahnya aneh belakangan tuh kalau di Diamor. Karena aneh ngatur strategi. Di dunia lawak tuh harus strategi, grup terutama harus strategi dan ikhlas. Nah, ini sekalian juga kasih penjelasan buat orang-orang nih, Kak Rudi. Diamor itu ada Kak Rudi, ada Mamo, ada Jarwo, ada Komeng. Nah, boleh nggak disebutin dulu perannya masing-masing sebagai apa, Komeng sebagai apa, Kak Rudi sebagai apa gitu loh. Nah, dulu tuh yang Jarwo itu sebagai pemancing. Nah, jadi sebagai ujung tombaknya, strikernya itu si Komeng. Pertama, striker kedua itu si Mamo. Nah, aneh itu sebagai istilahnya pelengkap istilahnya sebenarnya, mengatur strategi. Gitu. Karena ada bintang tamu saya. Gitu. Jadi aneh menjaga di bintang tamu nih supaya bermainnya irama. Karena ngelawak itu bukan hanya sekedar lucu, enak ditonton. Jadi nggak ribet, gitu, nggak enak ditonton dan orang tahu jalan ceritanya, alur cerita. Jadi kalau Jarwo keluar dulu nih, misalnya itu Mbak Komeng, nah, nanti Mamo, gitu kan, nanti bintang tamu, udah nanti aneh tinggal berapa menit lagi nih, 5 menit aneh masuk dia tuh, langsung menuju ke punchline. Selesai. Seperti banyakan begitu. Berarti tugas lu ringan banget ya, tinggal terakhir doang keluarnya ya? Iya. Aneh. Tapi lu mikirin dari awal sebenarnya. Oh iya. Flow-nya. Kalau dilihat mainnya aneh sedikit enak banget. Tapi mikirnya ampun-ampun. Kalau nggak lucu kan bisa, wah Komeng nggak lucu. Aneh masukin buru-buru. Kan aneh jagain itu tuh. Pelawak itu kayak apa istilahnya? Kalau sudah dia posisi udah bingung, mau materinya bingung, dia lupa kadang-kadang, namanya lawak ya kan. Kalau honor di depan nggak lupa tuh. Aneh harus buru-buru masukin. Si temen, nah temen yang masukin misalnya Mamo, aneh bisikin, mau lo ngomong ini. Kalau dia ngomong ini, Jarwo pasti Komeng pasti inget. Wah, keluar lagi tuh materi. Harusnya materi itu berdua nih. Akhirnya karena lupa mau masuk materi jadi bertiga, nggak masalah, sah. Karena orang lain nggak tahu, yang penting orang nonton lucu dan teratur. Kayak gitu. Nah, baru aneh masukin bintang tamu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir nih dari gue nih. Biasanya pelawak tuh kalau dikasih cewek cakep hidup banget tuh. Emang begitu ya? Uratnya pelawak harus ada cewek cakep, seksi yang buat jadi bahan mereka untuk ngelawak. Nah, tergantung dari yang kita mau mainkannya, kayak saya belum tentu juga. Jadi, cewek cantik juga jangan sampai cewek cantik itu memotong apa istilahnya
irama atau lawakan kita yang setelah kita bangun. Karena gitu tuh dia nggak ngerti. Terus ya kita udah bangun nih mau lucu, akhirnya ikut nyamuk apa matahin istilahnya. Nah kalau misalnya cantik tapi dia paham dengan komedi, itu yang bagus. Jadi kapan lu masuk, yang penting lu nggak usah melucu. Cewek cantik tuh nggak usah ngelucu, lu adalah bahan untuk membuat kita ngelucu. Kayak gitu, lu mancing aja gitu. Kebanyakan kan ada juga yang pengen ngelucu kayak gitu. Kalau yang cantik kayak gitu, cewek cantik itu ya udah, gue jual kecantikan lo sama lu umpan, biarin pelawak yang capek yang ngolah bahan itu. Gitu. Jadi sebaiknya perempuan bintang tamu hanya berhenti sebagai bagian dari program, bukan sebagai pemain juga berarti ya? Iya, jadi istilahnya dia bumbu, ya kan? Bumbu itu akan jadi kalau memang ini cocok kan gitu kita ya, kan. Betul. Kayak masak kan, gitu. Kalau biar garam, asin, ini kan yang pas itu bumbu. Tapi ke bumbu itu memang pas nyatu itu akan jadi gila itu. Jadi nggak usah jadi cewek cantik bagi kita tahu. Nggak usah masak, gua harus melucu, nggak usah, mancing aja. Mancing cukup ya. Itu udah dapet. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rudi. Ya saya terima jadi nih kayak saya.